Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Gufron. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi, program studi manajemen semester 4. NIM saya 2892050006. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampun Bapak Ali Mulyanto Eskom Mkom. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang pencarian atau searching dan ruang keadaan. Hal penting dalam menentukan keberhasilan sistem cerdas adalah kesuksesan dalam pencarian. Pencarian yaitu suatu proses mencari solusi dari suatu permasalahan melalui sekumpulan kemungkinan ruang keadaan atau state space. Selanjutnya yaitu ada ruang keadaan. Ruang keadaan yaitu merupakan suatu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin sebagai dasar dari kecerdasan buatan atau KB. Salah satu metode yang cukup terkenal adalah metode searching. Searching dalam sebuah struktur data telah menjadi dasar bagi algoritma komputer, tetapi proses searching pada KB memiliki perbedaan. Metode searching pada KB merupakan searching terhadap program space, bukan searching data. Selanjutnya yaitu proses searching ini berupa jalur yang menggambarkan kepada keadaan awal sebuah masalah menuju kepada penyelesaian masalah yang diinginkan. Jalur-jalur ini menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah. Melalui proses searching menuju sebuah penyelesaian akan terbentuk sebuah solution space. Selanjutnya yaitu teknik pencarian. Yang pertama yaitu pencarian buta atau blind search. Tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Nah, itu ada terbentuk dari 3. Yang pertama itu ada pencarian melebar pertama, ada breadth first search. Yang kedua adalah pencarian mendalam pertama, depth first search. Yang ketiga adalah pencarian biaya terendah, uniform cost search. Selanjutnya yang kedua ada pencarian terbimbing, yaitu heuristic search. Adanya informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Nah, selanjutnya yaitu ada kita masuk ke blind uninformed search. Istilah blind atau buta digunakan karena memang tidak ada informasi awal yang digunakan dalam proses pencarian. Di sini ada 2 sekilas metode utama yang tergolong blind search. Yang pertama adalah breadth first search atau BFS atau depth first search atau DFS. Yang pertama kita akan bahas adalah ada breadth first search, yaitu BFS melakukan proses searching pada semua noda yang berada pada level atau hierarki yang sama terlebih dahulu sebelum melanjutkan proses searching pada noda di level berikutnya, yaitu urutan proses searching BFS ditunjukkan dalam gambar 1.6 adalah ABCDF. ABCDF di sini adalah langkah-langkahnya, teman-teman bisa lihat ya. Contohnya dari BFS. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan dari BFS, yaitu yang pertama tidak akan menemui jalan buntu atau solusi lebih optimal. Yang kedua adalah jika ada satu solusi maka BFS akan menemukannya, dan jika ada lebih dari satu solusi maka solusi minimum akan ditemukan. Yang kedua adalah kelemahan, membutuhkan memori yang cukup banyak karena menyimpan semua node dalam satu pohon, atau disebut membutuhkan simpul yang umumnya relatif banyak. Yang kedua itu membutuhkan waktu yang cukup lama karena akan menguji n level untuk mendapatkan solusi pada level yang ke n plus level lagi. Nah, sini ada contoh BFS. Mencari kata yang salah ketik dalam dokumen atau naskah, yaitu ada 4 jenis, yaitu cari dari judul naskah, yang kedua ada cari di judul bab, yang ketiga ada cari di judul subbab,
Yang keempat adalah cari di setiap paragraf mulai dari bab 1. Pencarian dimulai dari judul naskah, kemudian melompat ke judul bab 1, selanjutnya judul bab kedua, kemudian kembali lagi ke judul sub bab 1, sama balik lagi ke judul sub bab 2. Selanjutnya itu yang kedua itu ada depth first search. Apabila cabang ditemukan, DFS akan melakukan eksplorasi cabang tersebut. Selanjutnya apabila sudah tidak ada lagi cabang yang dapat dieksplorasi, DFS akan kembali ke node parent dan melakukan proses searching terhadap cabang yang belum dieksplorasi dari node parent sampai menemukan penyelesaian masalah. Selanjutnya urutan proses searching DFS ditunjukkan dalam gambar berikut ini. Teman-teman bisa melihat contoh gambar dari contoh dari DFS. Nah, selanjutnya yaitu adalah kelebihan dan kelemahan DFS. Kelebihan DFS adalah pemakaian memori hanya sedikit, berbeda jauh dengan BFS yang harus menyimpan semua node yang pernah dibangkitkan. Yang kedua adalah jika solusi yang dicari berada pada level yang dalam dan paling kiri, maka DFS akan menemukannya secara cepat. Selanjutnya kelemahan DFS adalah jika pohon yang dibangkitkan mempunyai level yang dalam tak terhingga, maka tidak ada jaminan untuk menemukan solusi tidak komplit. Kedua, jika terdapat lebih dari satu solusi yang sama tetapi berada pada level yang berbeda, maka pada DFS tidak ada jaminan untuk menemukan solusi yang paling baik atau tidak optimal. Nah, contoh DFS itu mencari kata yang salah ketik dalam dokumen atau naskah. Yang pertama yaitu cari dari judul naskah, yang kedua cari di halaman kata pengantar, yang ketiga cari di daftar isi, yang keempat cari di judul bab 1, yang kelima cari di judul sub bab 1, yang keenam cari di setiap paragraf mulai dari bab 1. Pencarian dilakukan per halaman dimulai dari halaman judul naskah. Nah, selanjutnya itu adalah uniform cost search. BFS menggunakan urutan level dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi. Kalau UCS menggunakan urutan biaya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Uniform cost search mencari solusi dengan total biaya terendah yang dihitung berdasarkan biaya dari simpul asal ke simpul tujuan. Sekian, saya Muhammad Rizky Gufron. Maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.